Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Literasi dan Edukasi. Kali ini saya akan kembali membahas soal sosiokultural. Soal ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Ini merupakan soal part ketiga dan untuk part sebelumnya dan selanjutnya, teman-teman bisa mengeceknya di playlist. Sekarang kita mulai ke pembahasan soal. Soal yang pertama, pertanyaannya, pada saat memasuki tahun politik 2019, banyak sekali isu politik yang beredar. Arus informasi dan isu politik terus muncul dengan tidak terbendung. Informasi tersebut beragam, ada yang positif dan negatif. Selain itu, tidak jarang beredar kabar yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik golongan tertentu atau hoax. Tentu saja, hal tersebut bisa membahayakan persatuan bangsa yang lama telah dibangun. Sikap Anda dalam menghadapi arus ini adalah, yang ditanyakan di sini adalah sikap Anda jika menghadapi situasi tersebut. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwa ini merupakan situasi politik, yang mana menuntut kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi. Dalam mengikuti situasi tersebut, tentunya penting akan sikap dan kebijaksanaan. Salah satunya dalam menerima informasi yang beredar, terutama menjelang tahun politik. Karena momen tersebut sering dimanfaatkan untuk menyebarkan isu politik untuk kepentingan golongan tertentu. Untuk jawabannya, kita pilih di slide berikutnya ya teman-teman, karena ini merupakan soal yang cukup panjang. Dan jawaban yang tepat di sini adalah E. Segera melapor kepada pihak yang berwajib bila mendapatkan informasi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik serta mengancam persatuan bangsa. Hal tersebut dilakukan untuk memberi pelajaran bagi penyebar informasi palsu sehingga dapat mengurangi beredarnya informasi palsu atau hoax. Dengan begitu, Anda bisa terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, saya diutus mengikuti diklat oleh pimpinan. Oleh panitia, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Sikap saya adalah, teman-teman perlu diketahui bahwa jenis soal seperti ini bertujuan untuk mengukur aspek penghargaan terhadap orang lain. Seperti mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menghargai orang lain, baik itu pendapatnya, eksistensinya, maupun kapasitasnya, sebagai identitas yang ada di luar diri Anda. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. Menerima aturan dari panitia penyelenggara, B. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan minimal sekamar dengan orang yang dikenal, C. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja, D. Menerima dengan senang hati aturan panitia penyelenggara dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Atau E. Mengajukan keberatan tapi menerima aturan panitia. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah D. Menerima dengan senang hati aturan panitia penyelenggara dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Hal tersebut merupakan tanda bahwa Anda adalah orang yang dewasa dan menghargai orang lain. Salah satunya menghargai panitia sebagai bentuk dari tugasnya. Sebelum dilanjut, saya mau merekomendasikan Ayo P3K sebagai tempat bimbel online untuk persiapan menghadapi seleksi P3K tahun ini. Ingat, di saat teman-teman sedang bersantai, jutaan pesaing di luar sana sedang sibuk belajar. Kabar baiknya, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga yang lebih murah lagi. Caranya gampang, sebelum melakukan pembayaran, teman-teman bisa memasukkan kode ENRIS96F untuk mendapatkan potongan harga. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan di kolom deskripsi. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar di Ayo P3K sekarang juga. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu ritualnya adalah kuping diberikan gelang berat sehingga panjang dan leher diberikan gelang sebanyak yang dia mampu, supaya memiliki leher panjang bagi perempuan agar dianggap cantik. Dan tidak sedikit perempuan yang mengeluh akan ritual ini. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya pada perempuan. Pertanyaannya,
Apa yang akan Anda lakukan? Sebelum menjawab, perlu teman-teman ketahui bahwa soal seperti ini merupakan topik tentang menghargai kebudayaan setempat. Namun, tetap mengupayakan apa yang dilakukan tidak menyimpang dengan hak asasi manusia agar kebudayaan tersebut tetap berjalan seimbang tanpa adanya pelanggaran. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat yang akan Anda lakukan. Apakah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa budaya ini berkontradiksi dengan undang-undang? Untuk jawaban A ini kita tandai dulu. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Untuk jawaban B ini sangat sedikit untuk diterima karena ini merupakan budaya. Jadi untuk jawaban B ini bukan merupakan pilihan. Selanjutnya, C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Ini juga bukan merupakan hal yang baik. Apakah D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat? Karena adat ini merupakan hal yang tidak dibenarkan, maka untuk jawaban D ini tidak memungkinkan. Atau E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Ini juga merupakan jawaban yang tidak mengandung solusi. Teman-teman pasti sudah mengetahui jawaban yang tepat adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa budaya ini berkontradiksi dengan undang-undang. Dengan melakukan hal tersebut, Anda tetap bisa menghargai kebudayaan setempat dengan cara berkomunikasi dengan kepala suku, dengan menyampaikan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia karena sangat menyakiti bagi perempuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, ketika Anda tinggal di luar negeri, Anda melihat kerumunan pemuda berkulit putih sedang mengurumuni beberapa anak berkulit hitam dan berteriak mengancam, serta mengejek dengan perkataan rasis. Maka, bagaimana respon Anda? Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Menyeberang jalan dan meninggalkannya? B. Pergi untuk mencari polisi? C. Berteriak kepada kerumunan tersebut supaya membubarkan diri. D. Kembali meneriaki pemuda berkulit putih tersebut dengan ejekan yang tak kalah rasisnya. Atau E. Mendekati kerumunan pemuda tersebut dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Sebelum menjawab, perlu teman-teman ketahui bahwa jika menemukan jenis soal seperti ini, pilihlah jawaban yang menunjukkan ketertiban dengan keteraturan dapat ditegakkan dengan adanya sikap disiplin dan tegas. Karena jika Anda bersikap tegas, maka orang lain pun akan menghormati Anda, dan begitupun sebaliknya. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E. Mendekati kerumunan pemuda tersebut dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Oke, sementara 4 soal dulu ya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa soal yang saya bahas ini merupakan soal bagian dari Ayo P3K. Supaya tidak ketinggalan update informasi mengenai rekrutmen P3K tahun 2022 serta pembahasan soal, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Untuk mempelajari pembahasan soal selanjutnya, teman-teman bisa mengkliknya di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.